Nah, itulah hal yang paling menurut gue yang gue alamin langsung ya. Pas diobatin gitu sama bokap gue kan dibuangin ya. Mulai dari gue dada depan gue sampai dada belakang gue tuh kayak dibuangin tuh sama bokap, berasa tuh bang. Pas dia ngusapin ke dada gue kan, dada gue nih gosong. Lu ngerasa panas bang? Panas. Bokap gue cuma ngusap begini doang nih. Panas dada kiri gue. Panas. Pas diangkat di sini gue gosong bang. Satu lingkaran aja? Iya, pokoknya dada kiri gue nih gosong. Gosong. Kondisinya istri gue lagi hamil waktu itu. Hamil anak kedua gue. Dateng tuh bokap. Dibuangin sama bokap. Sembuh bang. Kalau boleh tahu yang dialami sama istri lu apa tuh bang? Sakit ulu hatinya. Oh, ulu hatinya sakit? Sakit banget. Gue bawa ke dokter tuh nggak sakit bini gue. Oh, di medis nggak ada penyakit? Nggak ada. Kan gue bawa nih, gue cek. Dokter cuman ngomongnya mah. Oh. Bahasanya kan kalau mah dikasih obat mah udah dong sembuh. Iya. Itu enggak. Abis minum obat pun masih sama. Masih nggak hilang sakitnya, nggak berkurang sakitnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aris, masih di channel Dimensi Mistik. Nah, di video kali ini kebetulan gue lagi berada di luar, yaitu lebih tepatnya di daerah Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat, yaitu di studionya dari channel Ransing. Nah, di segmen kali ini atau di video kali ini gue masih bersama dengan seorang narasumber yang ingin menceritakan kisah pengalamannya ketika ia pernah mengalami hal yang bisa dibilang santet lah ya. Nanti dia bakal menceritakan semua dari titik awal sampai akhir. Nah, sebelum ke alur ceritanya, gue mau ngingetin nih buat semua teman-teman, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis di pendakian atau di luar dari pendakian, teman-teman bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram @dimensimistik atau bisa kirim email. Nanti linknya bakal gue cantum juga di kolom deskripsi. Ya udah, kita langsung aja nih kenalan sama Bang Zikri ya bang. Ya, Zikri. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Kabar sehat ya bang? Ya. Lagi sibuk apa nih bang sehari-hari bang kalau boleh tahu bang? Kalau sehari-hari sih kerja aja sih. Kerja aja bang, sama sibuk konten lah bang ya. Iya, konten. Bang Zikri bisa kenalin nih bang ke teman-teman Dimensi Mistik, nama channel abang isinya kontennya apa aja bang? Oke, terima kasih banyak Bang Aris. Perkenalkan, nama saya Zikri. Buat teman-teman Dimensi Mistik bisa kunjungin juga ke channel kami di RUU Ensing. Di situ kita punya beberapa program. Kita ada podcast, kita juga ada musik, dan kita juga punya yang namanya Hororni. Itu segmen horor. Segmen horor yang khusus kita selalu tayangin di setiap malam Jumat. Siap. Nanti buat teman-teman habis nonton video ini jangan lupa langsung mampir ke channelnya YouTube Bang Zikri ya, Ransing ya bang. Nanti linknya semua, Instagramnya, Facebook ada ya bang? Ada. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Nah Bang Zikri mau ceritain pengalaman waktu disantet itu kayak gimana bang? Kalau boleh tahu sedikit aja nih bang, kisi-kisinya. Kalau jadi waktu itu sih pengalamannya kita ada selek sama rekan kerja. Oh, rekan kerja. Ya kita selek dengan rekan kerja. Sampai akhirnya mungkin dia juga nggak terima. Berlanjutnya itu bukannya langsung secara kita selesaikan dengan secara bertemu tatap muka, tapi dia coba ambil jalan lain gitu. Ambil jalan lain. Bang, ditahan dulu bang ceritanya. Okay. Lagi-lagi gue mau ngingetin nih buat semua teman-teman untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tuh ditekan juga tuh tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Ya, Bang Zikri bisa dimulai bang ceritanya bang. Oke, jadi waktu itu sih kejadiannya di tahun 2018 akhir lah ya. Pada saat itu sebetulnya kita lagi ada di sebuah meeting. Meeting itu sebetulnya dihadiri oleh level high level lah, level petinggi. Kalau kita kan waktu itu masih di level middle lah, tengah-tengah gitu ya. Jadi pada saat mereka berlangsung meeting tuh saya ditelepon sama salah satu petinggi yang
ikut meeting pada saat itulah ya. Nah pada saat ditelepon itu tiba-tiba si atasan ini bilang ke saya, itu bukan atasan langsung saya lah, yang nelfon suruh ikut meeting gitu. Dia telepon, Zik, lu sekarang turun ke ruangan meeting lantai 2. Loh, kan di situ ada bos saya pak. Udah pokoknya lu turun, lu yang tahu nih tentang pekerjaannya gitu kan. Oh ya udah pak kalau gitu, sebentar pak, buruan kata dia gitu. Iya pak, saya turun, masuklah ikut gabung meeting pada saat itu. Memang yang lagi dibahas, kita lagi mau membicarakan tentang planning di planning di tahun 2019 lah, untuk kita 1 tahun di 2019 gitu kan. Karena kita memang ada di kantor pusat yang memang menyiapin buat strategi lah gitu kan. Pada saat itu awalnya saya cuma ngikutin jalannya meeting aja nih gitu kan. Ada yang dibicarain, kebetulan memang bukan pas di bagian saya gitu kan. Nah ada satu momen ketika di rekan kerja saya nih, dia ditanya mengenai targetnya untuk di 2019 itu seperti apa. Nah tiba-tiba jawaban spontanitasnya itu langsung mengarah ke di divisi saya tuh. Alasannya adalah katanya saya belum men-share target yang saya udah buat. Jadi dia belum bisa bikin karena saya belum, bahasanya dia belum nge-share lah target dari saya gimana. Pada saat itu sih di situ kan dihadirin oleh 3 direktur. Termasuk ada direktur utama, direktur saya sendiri, sama ada di direktur yang lainnya lah gitu kan. Pada saat itu pun direktur utamanya masih bukan ngebelain saya sih, karena memang dia salah gitu kalau untuk mintanya itu ke saya. Jadi bahasanya itu kan bukan ada di divisinya si Zikri gitu. Harusnya kamu bikin dulu. Nanti tambahannya baru dari timnya, dari divisinya Zikri itu sebagai nilai plus. Kena tuh waktu itu. Cuman pada saat itu saya cuman pikiran saya kan, loh kok dia coba ngelempar kesalahan nih ke divisi saya gitu kan. Pada saat itu saya yang ada di otak saya cuman itu, geram gitu kan. Kita meeting di high level, di situ ada direktur-direktur, petinggi-petinggi semua, kok dia malah coba menjatuhkan kami gitu kan. Sampai akhirnya direktur utama tuh ngomong kalau untuk targetnya dari di timnya Zikri itu udah di-share ke saya khususnya gitu kan, dan direktur yang lain. Kita memang belum suruh Zikri itu untuk nge-share ke yang lain dulu, supaya semuanya bikin dulu targetnya, intinya begitu. Oke Zik, coba ambil laptop kamu sekalian nih kalau emang mau di-share. Oh siap pak. Saya naiklah, ngambil laptop nih di atas. Itu perasaan sambil ngedumel tuh. Iya. Dia yang belum bikin target malah jadi kayak iya kok jadi gue yang dibuat bahan tambelannya lah gitu kan bahasanya ya. Ambillah laptop sambil ngedumel kan, masuk nih ke dalam ruang meeting, set. Nah di situ tuh keluar nih ngedumelan saya nih. Saya bilang, nih ya pak, target saya nih, nanti jangan minta jangan tanya lagi nih kalau saya belum bikin target lah, bahasanya gitu kan saya bilang. Saya duduk, nggak terima. Dia nggak terima nih. Karena memang level dia lebih tinggi sih dari saya gitu kan. Dia nggak terima. Ngomong apa lu barusan? Gitu. Itu ada bahkan ada CEO saya kan di situ. Ngomong apa lu barusan, kata dia gitu kan. Kan tadi gue udah ngomong nih gini gitu kan. Dia berdiri tuh. Kan meja meeting tuh letter U ya. Iya. Saya di sini nih, Bang. Dia berdiri terus jalan sampai ke depan, istilahnya depan gue lah ya. Nyamperin lagi sampai nyamperin. Cuman seberangan meja. Dia di seberang meja sana. Saya di sini kan letter U tuh. Ngomong apa lu barusan? Ngomongnya sembarangan lu gitu kan, ngomong gitu ke gue. Terus gue bilang, ya udah, itu sambil gue buka file gue ya, karena kan emang mau meeting kan. Gue masih santai aja tuh dengan dia emosi kayak gitu, gue masih santai sambil senyum sendiri. Ya udah sih pak, santai aja, gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya gue nggak gubris dia ngomong apa, karena menurut gue
nggak ada hal yang perlu untuk gue tanggepin lah, Iya. gitu kan. Sampai akhirnya ada satu kata-kata yang gue nggak bisa terima. Dia balik ke tempat duduknya, pas dia mau duduk dia bilang, ngomong sembarangan lu, gue gampar lu. Itu yang gue nggak bisa gitu. terima. Iya, itu yang nggak bisa gue terima. Spontan tuh bang, gue lagi pas buka file kan di laptop gue, pas dia ngomong gitu gue langsung diem, tek. Gue langsung nengok ke dia. Ngomong apa barusan? Langsung kayak gitu gue. Ngomong apa barusan? Terus lu mau apa? Dia ngomong gitu. Terus lu mau apa? Nantang bang. Bahasanya langsung kasar gitu ya. Iya, langsung nantang. Lu mau apa emang? Ngomong apa barusan? Gue cuman bilang gitu. Ngomong apa barusan? Gue pengen dengar sekali lagi dia ngomong gitu. Tapi nggak keluar. Terus lu mau apa gitu? Dia bilang itu doang. Gue berdiri bang. Gue udah kepancing tuh emosi gue. Ya maaf sih, bukan gue nggak mandang. Di situ ada direktur utama gue dan direktur gue sendiri dan direktur yang lain ya. Itu langsung gue tunjuk. Pas gue udah kayak gitu gue tunjuk tuh dia. Ngomong apa barusan? Situ mau gampar saya. Gue ngomong gitu bang. Situ mau gampar saya. Bapak saya aja sampai sebesar ini belum pernah gampar saya. Situ mau gampar saya. Ayo kita keluar. Sampai gue teriak bang. Ayo keluar. Gue sampai bilang kayak gitu. Itu suara gue tuh sampai kedengeran keluar meeting. Keluar ruangan meeting tuh kedengeran suara gue. Itu di situ dia cuma diem. Mau gampar gue loh. Itu ngedumel lah gue di situ ya, karena gue udah emosi banget tuh. Itu aja sih yang bikin gue kepancing emosi gitu ya. Kalau hal-hal yang lain gue nggak terlalu lah. Cuman yang satu ini jangan sampai deh lu sentuh-sentuh gitu ya. Gue sambil ngedumel kan, sampai ada HRD gue juga ada di situ, GM HRD gue. Udah pak, yang satu udah diam. Karena gue mulut gue masih terus gitu ya, ngomong lah segala macem. Sampai akhirnya si rekan kerja gue ini dibawa keluar. Gue masih panas lah waktu itu. Bos gue sih yang bilang tuh, direktur gue yang bilang, udah Zikri duduk, kata dia gitu kan. Tadi gue berdiri kan. Iya. Ya udah gue duduk, gue menghargai lah ya. Gue duduk set, ya udah gue pikir ini bakalan panjang karena gue tahu dia gitu. Di kantor tuh koar-koarnya kayak gimana, so jagoannya kayak apa, itu semua orang tahu. Satu kantor tuh tahu dan kenal dia. Kalau gue dikenalnya lebih ke nggak yang kayak begitu gitu, lebih yang kalem, nggak yang terlalu suka cari keributan. Tapi buat gue ketika ada hal yang disentuh yang gue nggak mau, ya lu urusannya beda gitu kan. Baru kelihatan di situlah gue marah kayak gimana kan. Sampai akhirnya gue pikir nih pulang kerja bakalan panjang nih. Udah gue udah gimana ya siapin mental segala macem lah, emang udah telanjur kan. Ternyata berbeda gitu. Dari yang dia ngomong keluar segala macem, ternyata dia udah pulang. Gue belum pulang. Dia langsung pulang tuh. Dia langsung pulang. Dia, Bang? Iya, dia langsung cabut tuh. Kita kan pulangan kantor jam 6. Gue masih sholat maghrib dulu. Setelah habis sholat maghrib, gue rapi-rapin kerjaan gue, baru gue balikan. Gue masih ada di situ, nggak yang kabur loh bahasanya ya. Karena gue udah mikir, ini kalau emang mau berantem sekalian. Karena gue juga masih panas gitu bang. Kata dia pulang duluan tuh, gue turun udah nggak ada. Oh, pikir gue nggak mau nyari ribut kali gitu kan. Cuman di situ emang, ya tadi gue bilang dia berkuar segala macam kayak jagoan. Tiba-tiba ada yang respon, mungkin malu atau gimana kan, dicabut pulang. Ya gue pikir udahlah selesai sampai di situ. Bahkan gue ketemu setelah misalkan besokannya gitu ya ketemu, ya gue juga masih kesel juga gitu. Nggak gue tegur, nggak gue apa, gue diemin aja. Sampai akhirnya selang beberapa hari kemudian gue meeting lagi nih sama direktur gue, sama direktur operasional gue meeting di situ. Gue meeting tiba-tiba, ini siang nih bang gue meeting ya. Gue meeting siang, sebelum zuhur. Di tengah-tengah meeting itu gue ngalamin yang kalau gue bilang sebetulnya di badan gue beda sih rasanya. Kalau kita sakit kan sebelumnya kita ada gejala atau bagaimana gitu kan. Nah itu spontan aja sih, berasa gue lagi meeting begini nih sama direktur operasional gue, kayak ada yang nusuk dari mulai belakang, punggung belakang gue nih sebelah kiri, nusuk ke jantung gue bang. Berasa kan kalau misalkan kayak ditusuk tuh slep gitu, kayak ada yang masuk. Iya,
kayak apa? Berasanya tuh kayak ada benda masuk ke dalam punggung gua, Dalam tubuh lu lah ya. nembus ke dalam sampai keluar dada sebelah kiri gua. Dan seketika itu juga gua langsung sesak napas, Bang. Gua langsung kayak gitu kan. Wah, sesak napas gua tuh. Berasa kan kayak udah nusuk nih, udah masuk gitu. Wah, gua bilang, sakit banget nih, sakit, Bang. Muka gue langsung pucet, seketika tuh muka gue langsung pucet. Terus direktur operasional gue, karena dia orang luar ya, bukan orang Indo, dia langsung ngomong pakai bahasanya dia. Intinya dia ngomong, Pak Zikri nggak apa-apa gitu kan, karena dia ngeliat muka gue udah pucet gitu. Terus gue bilang, sakit, karena dia ngeliat gue juga kondisinya udah payah beda lah ya. gitu, beda. Tadinya gue seger, tau langsung gue pucet dan gue lemes. Dia langsung bilang, oke, sudah, cukup, meetingnya sudah gitu. Itu gue inget jam 11:30 Bang. 12 siang ya. 11:30 siang. Sampai akhirnya, wah ini lain nih, yang masuk ke gue beda gitu. Kayak ngerasa gue kayak ada badan gue nih kayak di boneka terus ditusuk gitulah. Iya. Akhirnya gue putusin tuh, waktu itu belum masuk zuhur. Gue ambil wudhu, terus gue sholat 2 rakaat, gue sholat hajat. Gue sholat terus gue zikirin, karena tuh nyesek banget Bang dada gue. Nyeseknya beda, anjir, nyesek banget dada gue nih, sakit banget gitu. Sampai gue narik napas pun sakit. Kalau orang bilangnya kayak orang serangan jantung mendadak ya. Oh iya. Sakit dada gue. Wah sakit. Udah akhirnya gue zikirin, gue duduk, gue zikir segala macam tuh lumayan lama sampai datang zuhur. Gue sholat, nggak nafsu makan Bang. Oh lu jadi nggak nafsu makan tuh? Nggak nafsu makan, padahal ya gue lapar gitu. Karena pagi kan gue emang nggak biasa sarapan sih, lapar gitu biasanya. Udah ya kepengen makan lah gitu kan. Cuman karena dada gue sakit, gue jadi kayak nggak selera makan gitu. Yang ngerasain dadanya lu aja nih Bang. Dada gue sakit banget gitu. Gue sholatin lagi, gue zikirin. Alhamdulillah tuh Bang, sakitnya agak berkurang. Reda lah ya. Dibilang hilang enggak, tapi agak berkurang lah. Sakit masih gue rasain nih Bang. Gue rasain tuh hampir beberapa hari kan masih sakit dada gue sebelah kiri. Mungkin kalau gue ngerasanya nih benda masih ketancep Di dalam tubuh itu. masih ketancep gitu kan. Gue kalau udah kayak begitu tuh gue nggak bisa gitu. Kalau mungkin belum masuk, gue ada persiapan, mungkin gue bisa nahan atau Handle nakal. Tapi kalau udah masuk kayak gitu, gue udah nggak bisa sendiri gitu. Mesti ada yang bahasanya yang ngobatin gue lah. Sampai akhirnya gue telepon lah almarhum bokap gue. Gue telepon bokap, ceritain. Bokap cuman bilang, ya udah Bang, ke rumah aja. Akhirnya pas libur tuh kan gue tahan tuh Bang, karena gue kerja kan. Gue nggak mau malam lah gitu kan. Akhirnya pas libur tuh hari Minggu, gue main ke rumah orang tua gue. Almarhum bokap bilang, yaudah Bang, ntar papa buangin abis asar aja ya, abis sembahyang asar ntar papa buangin. Oh iya udah Pak. Singkat cerita asar, gue sholat asar, bokap gue juga sholat asar, gue dibuangin lah ceritanya ya. Diobatin nih sama bokap gue diobatin. Nah itulah hal yang paling menurut gue yang gue alamin langsung ya, pas diobatin gitu sama bokap gue kan. Dibuangin ya, mulai dari gue dada depan gue sampai dada belakang gue tuh kayak dibuangin tuh sama bokap. Berasa tuh Bang, pas dia ngusapin ke dada gue kan, dada gue nih gosong. Lu ngerasa panas Bang? Panas. Bokap gue cuma ngusap begini doang nih. Panas dada kiri gue. Panas. Pas diangkat di sini gue gosong Bang. Satu lingkaran aja? Iya, pokoknya dada kiri gue nih gosong. Gosong, gimana sih kalau gosong, kayak kebakar. Iya. Gitu. Padahal ya nggak ada api, tangan bokap gue nggak ada apa-apa gitu. Ya. Cuman biasa, cuma diusap begini kan. Itu angus dada gue depan. Iya, angus. Terus terakhir yang di belakang nih, diusap sama bokap gue. Gue berasa tuh pas di belakang bokap gue ngusap, kayak ada yang kecabut, ketarik dari dada gue. Slep. Pak, itu berasa lega gue. Wah, dada gue langsung plong. Ada merasa lepas dari raga lo gitu ya? Tadi kan kayak ada berasa nyangkut ya, ketusuk kan di dada kiri gue. Itu berasa kayak ada kecabut gitu.
Dan ternyata pas gue kacain lagi belakang gue gosong juga bang. Oh, belakang lu gosong juga. Angus juga belakang gue yang bekas diusap sama bokap. Almarhum bokap gue tuh dicabut set. Pas gue nengokin ke kaca tuh, wah gosong juga ternyata gitu kan. Nah pada saat gue diobatin itulah bokap cuman ngomong pada saat itu ya, balik ke yang ngirim gitulah bahasanya. Bokap sampai ngucap gitu. Karena udah terlalu jahat lah kan, dihantam jantung kita ya. Balik yang ngirim kata bokap gue gitu kan. Udah tuh pas habis gue diobatin kayak gitu, gue ngerasa enak badan gue. Wah lega banget nih rasanya gitu. Beda lah, kayak kita normal lagi gimana sih. Cuman bekasnya itu ya itu tadi Masih kelihatan lah ya. masih kelihatan. Beberapa hari tuh nggak hilang gosong gue di sini kan. Gue datang ke rumah bokap tuh ada sama anak istri juga kan. Sampai istri juga ngomong, ya Allah itu dada kamu kenapa gitu kan. Kaget ngelihat karena kan pas keluar dari kamar bokap gue kan gue masih copot baju ya. Itu istri gue lihat di sini nih gosong gitu. Dia sampai bilang gitu kan, ya Allah itu dada kamu kenapa. Ya inilah orang jahat gitu ya. Nah setelah itu kan kejadian gue dibuangin sama bokap hari Minggu. Dibuangin. Udah tuh bang, kebiasaan kita sih ya, maksudnya bukan kebiasaan sih. Biasanya kalau habis kayak begitu tuh, baik orang yang ngirim ataupun orang yang nyuruh pasti datang. Maksudnya datang menghampiri lo atau gimana? Iya datang ke kita nih. Misalkan maaf nih bang, kayak misalkan abang jahatin saya nih. Iya. Nyuruh temen abang misalnya. Iya. Terus saya diobatin sama almarhum papa saya kan. Baik nanti abang datangnya ke saya melalui mimpi, ataupun tiba-tiba kalau almarhum bokap tuh jadi pas habis ngobatin saya itu dia cerita malamnya itu setelah habis ngobatin saya tuh papa saya kan tahajud. Iya. Papa saya tuh orangnya apa ya namanya ya, kuat deh kalau untuk tahajud. Rajin ibadah lah ya. Alhamdulillah ya, almarhum tuh ngajarin juga ke saya pokoknya dimanapun kapanpun kalau memang udah ngerasa ada yang apa-apa udah ambil wudhu, bentangin sejadah, sholat, zikir, minta sama Allah gitu ya. Intinya ya kita serba apapun kita minta sama Allah gitu ya, kata almarhum bokap gitu. Sampai akhirnya abis ngobatin kita tuh bokap malamnya tahajud tuh bang. Dia kalau tahajud nih bang, dari dia bangun tidur nih, dia tidur nih misalkan jam 9 tidur, terus jam setengah 1 tuh dia bangun. Dari jam setengah 1 tuh bisa sampai subuh bang, kalau dia tahajud sama zikirnya gitu. Nah waktu itu papa saya cerita tuh almarhum, dia bilang yang ngirimin tuh datang. Yang ngirimin abang teluh santet? Iya datang mimpi atau enggak? Datang langsung ya, kalau kata papa tuh kayak raganya. Bukan raganya, apa namanya, kayak rohnya lah. Datang ke situ, datang ke almarhum papa saya ya pada saat dia lagi zikiran itu. Kayak bahasanya dia nggak terima lah. Dibuangin bahasanya gitu, kayak seolah-olah nantang. Ya udah papa saya makin kuatin zikir gitu ya. Ya alhamdulillah papa saya juga nggak kena. Tinggal di saya nih. Pas habis dibuangin itu malamnya tuh sebelum saya tidur tuh saya sholat isya. Malamnya tuh datang yang ngirim ke saya. Lewat mimpi. Kalau saya lewat mimpi yang ngirimin. Jelas tuh dia datang. Dia datang ke mimpi saya. Oh ternyata dia yang ngirim. Perkara masalah waktu yang kemarin gitu. Iya. Ternyata dia nggak seneng karena ya itu tadi pamornya tuh di kantor kayak jagoan. Tiba-tiba ada yang sampai berani nantang dia lah bahasanya gitu. Dia merasa direndahkan lah ya. Iya. Nah akhirnya ketika dia datang kayak gitu tuh bang, abis dibuangin ya, besokannya kan kita kerja nih Senin. Itu saya lihat gitu, dia nggak masuk di ruangan si GM abang ini. Iya, dia tuh nggak masuk gitu kan. 1 hari 2 hari dia nggak masuk. Senin Selasa dia nggak masuk. 2 hari saya perhatiin dia nggak masuk kerja. Kan dia ruangannya sendiri tuh. Itu kosong, lampunya mati. Dengar kabar sakit. Dengar kabarnya sakit gitu kan. Sampai akhirnya dia masuk, datang. Nah itu hari Rabunya gue lihat tuh bang, dia datang kan memang pagi ya. Memang kebiasaannya datang tuh selalu pagi dia. Dia tuh udah nunggu di depan pintu lobi.
mau masuk ke dalam kantor. Dia di situ sambil ngerokok. Nungguin Bang Zikri. Ya waktu itu sih nggak ada kepikiran kalau dia tuh nungguin gue gitu kan. Ya gue sih lewat aja, nggak gue tegor gitu. Beneran nggak gue tegor karena gue ngerasa juga waktu yang dia ngomong seperti itu dia juga nggak menghargai saya gitu kan. Nggak tegor. Pas gue mau lewat gue dipanggil. Pas gue lagi buka pintu dia manggil gue kan, Zik. Wah, gue pikir ngajakin berantem nih. Iya. Karena emang yang kemarin kan belum Masih kelar melanjutin nih. kali mungkin ya. Iya, pikir gue kayak gitu. Karena yang kemarin gue mikirnya dia masih belum kelar nih sama gue gitu. Gue nggak jawab, gue nggak keluar sepatah apapun, gue cuma nengok. Pas gue nengok itu, gue balik badan, tangan dia begini bang. Oh, ngajakin salaman. Ngajakin salaman. Terus dia ngomong sama gue, Jik, gue minta maaf. Kalau gue ada salah-salah kata, dia bilang gitu ke gue. Siapa tahu gue mati duluan. Dia bilang gitu ke gue bang, sambil begini tangannya. Terus oh iya pak, sama-sama. Gue cuman ngomong gitu. Udah, gue salaman. Gue pikir ya itu kita udah selesai lah. Tulus lah ya. Tulus lah. Karena memang jujur bang, setelah kejadian itu gue nggak pernah ngalamin yang apapun lah ya. Setelah gue diobatin sama almarhum bokap, gue sih nggak tahu ternyata dia tuh masih coba untuk nyerang. Oh, untuk nyerang lu Untuk nih. nyerang gue. Cuman ya Allahu a'lam bang ya. Gue diobatin sama orang tua gue sendiri. Ini yang gue bilangnya nih kekuatan doa orang tua lah, yang selalu melindungi anaknya gitu. Gue nggak ngalamin apa-apa. Gue nggak sakit, gue nggak apa-apa. Sampai suatu ketika istri gue tuh hamil anak gue yang kedua. Pas istri gue lagi hamil anak gue yang kedua, dan posisinya waktu itu gue udah keluar nih dari perusahaan ini. Oh, udah keluar nih resign. Karena gue ditawarin sama perusahaan yang lain nih. Gue ditawarin perusahaan lain, gue interview segala macam, gue cocok, gue pindah gitu. Ya gue pikir masalah gue sama dia udah selesai dong. Gue juga udah nggak di kantor itu lagi gitu kan. Kalau masalah lu sama gue kayak gitu, gue pikir ya udahlah kita udah nggak ini. Sampai akhirnya gue baru tahu pas istri gue hamil yang kedua, dia tuh ternyata masih coba untuk ngirimin gue. Masih dendam lah ya. Masih dendam. Karena ya itu tadi mungkin ya gue juga spontan sih, maksudnya nggak ada niatan gue untuk jatuhin harga dirinya dia, enggak, cuman karena dia nyentuh hal yang gue nggak mau. Ya itu pantangan sih buat gue gitu, bagi siapapun. Akhirnya ya mau nggak mau lah, di situ gue kepancing emosi. Ternyata pas berjalannya waktu dia masih coba, yang kena bukan gue bang. Terus? Yang kena istri gue. Istri lu yang kena tuh? Istri gue yang kena. Jadi salah sasaran. Mental nih bahasanya. Nembak ke gue kena, tak mental ke istri gue gitu kan. Waktu itu gue coba obatin, nggak bisa gue. Ya mungkin kalau dibilangnya gue kalah ilmu lah ya, kalah tinggi gitu. Ya emang gue nggak bisa sebenarnya gitu kan. Ya cuman buat sekedar ya kalau yang gampang-gampang gitu. Kalau yang udah kayak gitu nggak bisa gue gitu kan, nggak kena kan. Gue telepon bokap gue bang. Bokap gue datang jam 11 malam. Kondisinya istri gue lagi hamil waktu itu, hamil anak kedua gue. Datang tuh bokap, dibuangin sama bokap, sembuh bang. Kalau boleh tahu yang dialami sama istri lu apa tuh bang? Sakit ulu hatinya. Oh, ulu hatinya sakit. Sakit banget. Gue bawa ke dokter tuh nggak sakit bini gue. Oh, di medis nggak ada penyakit? Nggak ada. Kan gue bawa nih, gue cek. Dokter cuman ngomongnya mah. Oh. Bahasanya kan kalau mah dikasih obat mah udah dong sembuh. Iya. Itu enggak. Abis minum obat pun masih sama, masih nggak hilang sakitnya, nggak berkurang sakitnya gitu. Bahasanya mah ya harusnya pas diminumin obat dari dokter kan hilang gitu kan. Sembuh ya. Ternyata enggak. Itu sampai anak gue yang kedua lahir. Itu istri gue masih suka sakit. Sampai satu ketika waktu itu ya, sebelum anak gue lahir nih yang kedua, jadi ulu hatinya sakit banget. Wah, itu sampai gimana ya bang? Gue juga mikir istri gue mikir anak gue gitu kan. Tiap bokap gue datang dibuangin hilang sembuh, bokap gue pulang sakit lagi. Oh. Kalau gue kan sekali dibuangin sembuh gitu ya, nggak pernah kena lagi sampai ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Istri gue bang,
kena terus, dan kejadian itu selalu abis maghrib. Berulang-ulang. Iya, setiap abis maghrib. Sampai waktu itu gue masih di kantor, gue ditelepon, aku nggak kuat ya, nggak, kata istri gitu kan, sakit banget ulu hatiku. Wah, gue teleponin bang saudara-saudara gue, karena gue kerjaan gue belum selesai kan waktu itu. Gue teleponin bokap gue juga datang. Apa akhirnya gue ketemu nih sama, dikenalin lah ya sama orang yang gue dengar dari tetangga gue bisa lah untuk ngobatin yang kayak gitu bahasanya. Ya udah, coba kita ya kita masih berusaha dulu lah ya. Kita ikhtiar dulu, datang ke dia, minta diobatin. Alhamdulillah tuh bang. Alhamdulillah sembuh. Diobatin sama dia, dibikinin air, sembuh. Sampai anak gue lahir nih. Gue pikir udah kan, karena beberapa waktu itu istri gue nggak ngalamin apa-apa, nggak sakit, nggak apa. Sempet gue nanya abis diobatin sama si bapak ini, gimana kamu masih ini nggak sih, alhamdulillah udah nggak pernah sakit lagi gitu kan. Dan gue anehnya bang, kalau memang sakitnya medis gitu ya, pasti kan pada saat gue periksa ketahuan penyakitnya ya, sakitnya. Terus cuman pada saat dia sakit, gue berobatin ke orang yang gue bilang bisa itu tuh sembuh gitu, nggak pernah sakit lagi, maksudnya gitulah. Ya gue cuman berpikirnya, sampai istri gue ngomong kan waktu itu, kan kamu udah nggak kerja di situ lagi, kenapa orang itu masih jahat gitu kan. Ya nggak tahu lah, namanya manusia, gue bilang gitu kan. Sampai istri gue juga sempet wanti-wanti lah ya, udahlah sama orang jangan gini. Ya gue bilang, ya gue nggak, maksud gue selama ini gue sopan sama orang gitu kan, cuman memang dia nyentuh hal yang gue nggak mau gitu kan. Ya apa boleh buat, gue juga spontan kan pada saat itu gitu kan. Ya tapi akhirnya panjang, gue sempat beradu argumen gitulah sama istri. Dan ternyata gue pikir itu udah selesai nih. Iya. Ternyata apa bang, setelah seminggu istri gue lahirin anak kedua gue nih, anak kedua gue kambuh bang, dan lebih parah. Oh, istri lu kambuh lagi tuh? Kambuh lagi dan lebih parah bang. Sampai dia udah ngelintir, udah bilang aku nggak kuat. Wah gila bang, anak gue yang nomor 2 masih merah bang. Masih baru-barunya bang. Seminggu baru lahir anak gue. Ingat banget itu gue. Ya Allah, gue bilang, gue di kantor, gue ditelepon. Sontak tuh gue telepon yang kemarin nyembuhin kan, Pak ada di rumah nggak? Ada. Kenapa? Saya jemput ya Pak. Dari kantor saya langsung jemput Bapak. Istri saya kena sakit lagi. Sakit lagi kata dia. Iya. Itu dia sakit 1 hari setelah habis gue dari rumah dia. Jadi setelah seminggu istri gue lahir tuh mulai, kan memang belum sholat kan. Iya. 40 hari itu kan masih masa nifasnya kan, pasca melahirkan. Itu sakit. Hari minggunya gue ke tempat dia. Lucunya gini bang, gue bawa nih pada saat istri gue lagi sakit. Iya. Nyampe di rumah dia sembuh, belum diobatin bang. Belum diobatin apa-apa gitu? Belum, baru nyampe duduk di depan nunggu si bapaknya kan. Aku nggak sakit ya? Gitu. Hilang aja penyakit. Hilang kata dia gitu. Ya udah, yang penting kita ini dulu deh. Terus diobatin, sama bapaknya ini bilang nggak ada kok nih, kosong. Maksudnya nggak ada yang nggak ada yang masuk, nggak ada yang apa gitu, kosong gitu kan bahasanya dia. Udahlah, ya udah Pak, minta tolong diinin aja deh, dibersihin deh gitu kan, biar jangan ini lagi, kesian Pak, saya anak saya yang kedua masih ya kalau dia sakit saya juga bingung gitu kan. Ya udah akhirnya dibersihin. Bayangin bang, gue baru pulang dari situ, belum nyampe nih, masih di perjalanan pulang, bini gue kambuh lagi di jalanan. Masih di jalan aja tuh langsung kambuh lagi tuh? Kambuh, sakit lagi perutnya. Astagfirullahaladzim, perutku sakit lagi ya. Yang dirasain masih ulu hati aja? Masih ulu hati, sesak napas dia. Kalau gue kan tembak sini kan, dia ulu hatinya kena. Ya Allah, udah gue balik lagi bang. Gue balik tuh bini gue udah pingsan. Pas gue nyampe nih di rumahnya, bini gue pingsan bang. Ya Allah, yang mataku gelap. Dia ngomong kayak gitu. Ya Allah, gelap. Wah, anak gue yang pertama tuh nangis kan, dia ikut. Anak gue yang gede itu ikut. Nangis bang anak gue. Ya mama gitu kan.
Akhirnya disembuhin tuh, karena pas dia lagi kayak begitu tuh baru ada nih masuk di badannya istri gue bang. Disembuhin, udah nih bapak tuntasin, kata yang nyembuhin itu kan. Disembuhin segala macem, hilang bang, sembuh kan, dibikinin air segala macem. Pulang nyampe di rumah, alhamdulillah tuh. Kamu gimana, ada nggak yang dirasain? Gue tanya gitu kan. Nggak ya, alhamdulillah nih, nggak ada apa-apa gitu kan. Besokan Seninnya bang, begitu lagi. Gue masih di kantor, gue ditelepon. Aku nggak kuat, dia bilang itu. Sampai akhirnya udah gue telepon lagi nih si bapaknya kan. Pak, kamu lagi, istri kamu lagi? Iya, ya udah pas saya jemput, gue bilang itu kan. Gue jemput tuh bang. Pulang kerja nggak pakai pulang lagi, gue langsung jemput si bapak ini. Gue bawa ke rumah gue, dan di situ udah ada orang tua gue lah. Gue telepon orang tua gue dulu kan, karena istri gue udah gimana ya bang, udah nggak kuat gitu. Dia cuma bisa tiduran, sedangkan anak gue yang kecil nangis nih. Anak gue yang nomor 2 baru umur seminggu kan, tadi gue bilang nangis anak gue. Akhirnya gue bawa, udah datang, disembuhin bang, disembuhin segala macem, sampai dia bilang ya udah, ini kita tuntasin sekarang, biar jangan terulang lagi lah bahasanya. Dia beberapa hal yang harus gue lakuin segala macem kan. Oh, ada persyaratannya lah ya. Dikasih tahu sama dia, ini keras nih. Dia bilang ini keras. Ini bukan 1-2 orang yang ngerjain. Kalau saya boleh jujur, saya tuh udah ngalahin lebih dari 3 orang dari sejak dia sakit. Jadi gini bang, modelnya gini. Tadinya misalkan si A nih yang ngerjain, Iya. kalah. Dari kalah ini dia minta temenin si B. Iya. Si B kalah, dilempar lagi ke si C. Terus begitu. Oh. Jadi gue nggak paham waktu dia ngajakin gue salaman, dia minta maaf, mana tau gue mati duluan. Ternyata tuh dia udah ngebeli nyawa gue bang. Waduh. Gitu. Dengan cara dia bersalaman ngecap kayak gitu. Iya. Ya gue nggak paham lah waktu itu ya. Karena gue pikirnya berpositif aja kan. Ya udahlah kita maafan, biar nggak ada dendam segala macam, pikir gue gitu. Ternyata enggak. Sampai akhirnya ya itu tadi istri gue. Wah gue kasihan banget bang, istri gue udah lemes, sakit, gimana sih bang. Akhirnya gue disaranin untuk ngelakuin beberapa hal. Ya udah, coba gue ikutin gitu kan. Gue ikutin segala macam. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah sehat. Sampai sekarang Sembuh lah ya udah. sembuh. Wah itu kalau gue ingat-ingat gimana ya, ada gitu ya manusia atau orang yang dendamnya tuh sampai kayak gitu. Masih memiliki Bahkan dendam kayak gitu ya. iya, ya apa nggak, yang gue agak ini sih sebetulnya kenanya ke istri gue gitu. Iya. Nggak kena ke kita, kenanya ke keluarga kita gitu. Yang gue lebih takutin lagi kan anak gue kecilnya masih nih. Itu yang gue khawatirin sebetulnya. Tapi alhamdulillah ya kita sih berikhtiar ya, tetap mintanya sama Allah. Iya. Semua kejadian yang gue alamin sampai gue kena, istri gue kena, itu kan karena Allah berkehendak. Tapi atas kehendaknya juga kan ya kita berikhtiar untuk minta pertolongan lah bahasanya gitu kan. Ya alhamdulillah bang sampai sekarang dah. Alhamdulillah bang ya. Nggak yang kambuh-kambuh lagi. Tapi ada yang pengen gue tanya ini bang. Pas lu ngalamin kayak ditusuk itu badan lu dari belakang ya, itu lu ngalaminnya, lu berasanya kayak gimana sih bang kalau boleh tahu? Itu berasanya gini, kayak badan kita nih berasa masuk benda. Kayak ada benda gitu. Kalau gue ngerasa kayak pedang ya, rasanya kayak pedang, kayak ketusuk. Tusuk dari punggung belakang gue, selep nembus ke dada depan gue nih. Berasa bang, kalau bahasa gue pedang lah ya, kayak nusuk gitu loh. Mencelep nih dari belakang ditusuk, selep, pelan tapi berasa kena ke jantung gue. Pelan-pelan gitu ya. Kena ke jantung gue, pas kena di jantung gue itu langsung gue sesek. Gue sampai kayak gitu, pucat muka gue langsung. Tapi Itu pas bokap lu ngobatin lu, bokap lu paham nih, udah tahu nih kalau si A yang ngerjain lu. kalau almarhum sih dia nggak tahu yang ngerjainnya siapa. Almarhum nggak tahu. Cuman almarhum cuman bilang kalau
emang yang ngirimnya nggak seneng, dia akan datang nih ke papa. Oh gitu. Oh yang Gitu. tadi lewat mimpi itu. Oh yang langsung ya? Yang Dia arwahnya itu. dia kayak datang, kalau bahasanya apa ya, ruhnya lah ya. Iya. Ruhnya datang atau khodamnya saya nggak ngerti Ya, lah. orinya lah ya. Datang tuh kalau dia ke bokap. Kalau kita lewat mimpi yang ngirim, yang nyuruh gitu. Oh. Lewat mimpi kita datangnya. Gitu. Tapi sampai sekarang ya, alhamdulillah ya bang, udah nggak ngalamin hal kayak gitu lagi ya. Alhamdulillah bang, kalau untuk yang dari itu kita udah sampai sekarang sih, alhamdulillah istri nggak pernah ngalamin lagi, nggak pernah sakit di ulu hatinya. Soalnya kalau kita mau secara nalar logika lah ya, kalau memang ini sakitnya memang alami, Normal gitu. normal, pasti kan sewaktu-waktu kambuh nih. Iya. Dia sakit ulu hati, sesak segala macam. Tapi alhamdulillah bang, sejak terakhir diobatin itu, saya disuruh begini, saya nggak ngalamin. Alhamdulillah istri juga nggak ngalamin. Alhamdulillah banget. Jangan sampai sekarang lagi jangan lah. sampai kejadian lagi ya bang. Jadi cerita dari Bang Zikri ini bisa kita petik hikmahnya ya bang. Maksudnya kalau setiap ada permasalahan ya dibicarakan baik-baik lah bang ya. Iya, betul. Jangan sampai menyakiti atau bisa malah menimbulkan kematian buat orang lain gitu ya. Betul, Bang. betul. Sekali lagi terima kasih banyak nih bang, udah berkenan cerita di Dimensi Mistik. Oh ya bang, Bang Zikri punya channel ya bang? Iya, kebetulan Namanya kita punya channel. Lansing bang. Iya. Bisa dikenalin bang buat sama teman-teman Dimensi Mistik. Oke. Terima kasih buat Bang Aris yang udah berkenan untuk dari saya khususnya Zikri membagi cerita mengenai kisah nyata saya. Di samping itu saya juga punya channel nih untuk teman-teman di Dimensi Mistik, bisa kunjungin di channel kami di RUU Ensing. Nanti boleh ditengok. Instagramnya bang? Instagramnya juga ada di RUU Ensing, Facebook juga ada. Oh ya. Nanti linknya bakal gua cantumin juga di kolom deskripsi ya bang. Iya. Buat teman-teman nanti habis nonton video gua jangan lupa langsung mampir ke channelnya Bang Zikri nih, RUU Ensing ya bang. Iya. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di deskripsi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Nah, kita juga ada sih untuk yang khusus program horornya nih bang. Oh iya. Khusus Siap. program horornya kita setiap malam Jumat itu namanya horor nih. Setiap malam Jumat nih bang. Setiap malam tayangnya. Jumat tayangnya. Jadi ada cerita-cerita horor juga lah bang Iya, ya, betul. buat nemenin teman-teman yang hobi-hobi cerita seram ya bang. Iya benar. Sekali lagi makasih banyak nih Ya, Bang makasih Zikri. banyak Bang Aris. Siap, udah ngizinin gue juga nih numpang di studionya Bang Zikri. Sama-sama. Sukses Bang terus Aris. bang ya. Sukses terus buat Tansing bang dan tim. Iya, terima kasih. Bang Sekian Aris. cerita dari Bang Zikri, ya bisa kita petik hikmahnya lah dari cerita Bang Zikri tadi. Semoga tidak akan terjadi untuk siapapun di kemudian hari ya bang. Amin. Ya udah, sekali lagi gue Aris Dimensi Mistik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.